Yang pertama, indikator suhu itu jadi nyala, itu yang kedua AC itu jadi ngikut panas, terus ketiga bisa-bisa kalau dipaksain mobil bisa overheat. Halo semua, kembali lagi di DRB Neng, tentunya bareng saya Derby Arif Setiawan. Nah, kemarin di mobil ini pas saya buat jalan, tiba-tiba indikator suhunya itu nyala. Nggak tahu kenapa, padahal cuma macet sebentar tapi indikatornya itu nyala. Akhirnya pas ada tempat buat berhenti, saya putuskan untuk berhenti, minggir dan sebentar untuk mendinginkan mesin biar mesinnya dingin. Terus saya lihat air radiatornya itu masih penuh. Saya cek olinya juga baru saja saya ganti, tapi kenapa indikatornya nyala itu. Akhirnya sudah berhenti cukup lama, saya buat perjalanan pulang, yang penting bisa pulang dulu. Terus sampai rumah baru besoknya saya bongkar, saya cek apa aja kendalanya, karena oli bagus dan juga air radiator juga bagus. Saya cek besoknya. Nah, setelah saya amati, kipas fan-nya itu yang buat radiator itu nggak nyala. Jadi dia kipasnya itu nggak berputar, dan efeknya tadi malam pas malamnya itu saya buat pulang itu mesinnya juga ikut nggak dingin gitu. Mungkin karena efek kipas fan-nya itu nggak berputar. Ini saya cek checking harga kipas fan itu, dinamonya, motor fan-nya itu sekitar 700.000. Nah, cukup sayang untuk kalau rusak langsung ganti. Akhirnya saya coba bongkar. Begini prosedurnya. Nah, karena tempatnya ini sempit, jadi kalau mau bongkar motor fan-nya, ini kameranya sini, di sini letak motor fan-nya itu. Nah, yang itu ya, karena sempit, jadi kalau mau bongkar motor fan harus turunin bumper. Nah, untuk proses bongkarnya itu seperti video ini. Sebelumnya kita lepas semua baut-bautnya dulu biar bisa turun. Ya, tadi maaf, untuk mengambil dinamonya itu cukup turunkan grillnya aja, jadi nggak usah bumper, cukup grill depan itu yang warna hitam itu. Nah, cukup itu saja biar motor fan-nya itu ada dinamo itu bisa keluar dianya. Kita harus cepet semua bautnya. Langsung aja kita angkat kipasnya ini. Di situ ada baut-bautnya lagi di dinamonya. Langsung aja kita ambil. Di kipasnya juga ada bautnya juga di situ. Untuk membongkar dinamonya itu tidak ada baut, jadi kita pakai obeng min. Dia ada penguncinya di situ, pakai obeng min. Terlepas semuanya.
dicari-cari di mana permasalahannya, kenapa dinamo nggak mau berputar. Ternyata permasalahannya ada di carbon brush. Jadi carbon brushnya itu dia kotor sehingga nggak bisa berputar motor V-nya itu. Dan juga saya lihat kondisi carbon brushnya itu, atau orang-orang sebut itu postel, itu masih cukup bagus, jadi tidak perlu dilakukan penggantian. Cukup kita bersihkan saja semua, spoolnya juga kita bersihkan biar kembali normal kayak semula. Nah, ini carbon brush yang sudah saya bersihkan tadi. Kita bersih. Kita bersihkan juga untuk tutup dinamonya itu. Pastikan semuanya itu harus bersih. Itu. Kan ada magnetnya itu. Proses pemasangannya carbon brushnya itu pakai itu ya. Kita tahan pakai kawat atau apa. Yang penting bisa menahan agar carbon brush itu tidak keluar. Sebelum masang kita harus pastikan dulu bersih dia, baru kita pasang. Pastikan semuanya terpasang dengan benar ya. Nah, sekarang proses pembongkaran sudah selesai, kita udah pasang. Kita cek apakah kipas V-nya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kipas V-nya sekarang sudah berfungsi dengan baik dan normal, kan indikator suhu sudah tidak nyala lagi. Nah, sekarang apa sih efek dari kipas fan itu nggak nyala? Yang pertama, kemarin indikator suhu itu jadi nyala, itu yang di speedo. Terus yang kedua, AC itu jadi ngikut panas, entah kenapa kok bisa AC-nya itu ngikut panas. Terus ketiga, bisa-bisa kalau dipaksain mobil bisa overheat karena tidak ada sistem pendingin, apalagi kemarin itu posisinya pas macet nyala. Kalau dipaksain terus, kalau misalkan saya nggak minggir, bisa-bisa mobilnya overheat, panasan langsung mati di jalan. Cukup sampai di sini video saya dulu. Jika kalian video ini bermanfaat, silakan like, share, dan juga subscribe. Oke, terima kasih telah menonton.